warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queenie Laila Zahra, NIM saya 2021533082. Saya dari kelas B, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibahas pada pertemuan kedua tentang transaksi bisnis. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Aset sendiri bermaksud sebagai sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban berarti hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Dengan kata lain, jika saya memiliki sebuah perusahaan, maka saya mempunyai aset. Yang dimaksud dengan aset yaitu terdiri dari ekuitas pemilik atau modal pribadi yang ditambahkan dengan pendapatan modal dari hutang. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Transaksi bisnis merupakan hasil output dalam sebuah perusahaan. Misalnya saya memiliki perusahaan salon, jadi perusahaan saya menyediakan sebuah jasa yang akan dibeli oleh pelanggan. Hal inilah yang disebut dengan transaksi bisnis. Contohnya, tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Pada suatu waktu, Chris Clark membuka rekening bank atas nama perusahaan Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan aset. Di sini tertera aset kas masuk sebesar $25.000 dan ekuitas pemilik modal Chris Clark sebanyak $25.000. Investasi oleh Chris Clark. Di sini dapat kita lihat bahwa $25.000 uang Chris Clark yang masuk ekuivalen dengan ekuitas pemilik. Kemudian Net Solution membeli tanah senilai $20.000 yang dibayar dengan uang aset sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan kas $25.000 digunakan untuk membeli tanah sehingga berkurang $20.000, sehingga saldonya menjadi $5.000. Hal ini menyebabkan aset berkembang menjadi dua, yaitu kas dan tanah. Tanah ini bertambah $20.000 karena tanahnya bernilai $20.000, jadi asetnya tetap, tetapi $5.000 berbentuk uang dan $20.000 berbentuk tanah. Hal ini digambarkan bahwa aset masih berekuivalen dengan ekuitas pemilik modal Chris Clark $25.000. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit atau hutang senilai $1.350. Maka di sini aset bertambah lagi menjadi 3. Kenapa? Karena aset merupakan harta pemilik yang dilengkapi dengan hutang. Di sini kas masih $5.000 dan tanah $20.000 ditambah dengan perlengkapan senilai $1.350. Jadi asetnya $5.000 ditambah $1.350 ditambah $20.000 berekuivalen dengan ekuitas pemilik dengan modal tetap $25.000 dan ditambah dengan utang usaha sebesar $1.350. Perlu diketahui bahwa yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan harus sama karena ini bertanda ekuivalen. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Hal ini membuat saldonya bertambah dari kas yang awalnya $5.000 ditambah dengan $7.500 menjadi $12.500, sehingga ekuitas pemilik bertambah dari modal Chris Clark sebesar $25.000 ditambah $7.500 dari pendapatan menjadi $32.500. Net Solution membayar beban-beban berikut: gaji karyawan sebesar $2.125, sewa sebesar $800, utilitas sebesar $450, dan rupa-rupa sebesar $275. Kalau beban-beban ini ditotal keseluruhannya menjadi $3.650.
Dari kas yang awalnya 12.500 dikurangi pengeluaran sebanyak 3.650 menjadi 8.850, sehingga ekuitas pemilik juga berkurang menjadi modal cashback yang awalnya 32.000 dikurangi dengan semua pengeluaran dengan total 3.650 adalah sebesar 28.850. Ekuitas pemilik modal cashback sama dengan aset kas ditambah dengan tanah. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Di sini, ekuitas pemilik jika terjadi transaksi bisnis berkurang oleh penarikan pemilik atau beban dan akan bertambah jika ada investasi pemilik atau pendapatan. Selisih dari pendapatan dan pengeluaran disebut dengan laba bersih. Laporan akuntansi adalah laporan keuangan yang menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik perusahaan untuk mengetahui laba, rugi, hasil penjualan, dan pembukuan keuangan. Laporan keuangan. Laporan laba terdiri dari laporan laba rugi, merupakan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode tertentu. Laporan ekuitas pemilik merupakan rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu, biasanya terjadi pada akhir bulan. Neraca terdiri dari daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas merupakan rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Contoh, Net Solution laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Dapat kita lihat di sini terdapat pendapatan jasa, beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban lain-lain. Jadi total beban operasi adalah sekian. Sehingga laba bersih adalah selisih dari pendapatan jasa dan beban operasi. Ini masuk ke dalam laporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka menggunakan bentuk laporan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.